Di tengah malam hujan deras di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta, Aisyah terbangun oleh suara tangis pelan dari sahabatnya, Nadia. Tanpa pikir panjang, Aisyah merangkul Nadia yang gemetar, tapi pelukan itu berubah menjadi ciuman yang tak terduga, membuat Aisyah terpaku dalam kebingungan yang mendalam. Pagi harinya, Nadia menghilang tanpa jejak, meninggalkan Aisyah sendirian dengan rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Aisyah berdiri di depan cermin kecil di kamar kosannya di Yogyakarta, memandang wajahnya yang pucat. Matanya merah karena kurang tidur, dan bibirnya masih terasa hangat dari sentuhan malam itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka hanya sahabat, teman sejak SMA di Jakarta. Nadia, gadis yang selalu ceria dengan senyumnya yang lebar, tiba-tiba menangis di tengah malam saat mereka berbagi tenda dalam perjalanan hiking kelompok. Aisyah ingat betul, hujan deras membuat tenda basah, dan Nadia mendekat untuk mencari kehangatan. Tapi kenapa berakhir seperti itu? Pikiran Aisyah berputar-putar. Dia adalah anak tunggal dari keluarga konserati di Jakarta. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, menikah dengan pria baik, membangun keluarga, dan menjaga nama baik. Ibu Aisyah, seorang guru agama, bahkan lebih ketat. Mereka tidak tahu bahwa Aisyah pernah merasa aneh sejak remaja, tertarik pada gadis-gadis di sekolah daripada anak laki-laki. Tapi Aisyah selalu menekannya, menganggap itu hanya AC. Sampai malam itu. Nadia, di sisi lain, berasal dari keluarga yang lebih liberal di Bandung. Ayahnya dokter, ibunya seniman. Nadia selalu terbuka tentang perasaannya, tapi tidak pernah menyiratkan apa-apa tentang Aisyah. Atau mungkin Aisyah yang buta. Aisyah menggelengkan kepala, mencoba mengusir bayangan itu. Dia harus mencari Nadia. Teleponnya berdering, nomor ibunya. Aisyah, kamu sudah pulang dari hiking. Jangan lupa besok ada calon suami yang mau ketemu. Ayah sudah atur. Aisyah menutup telepon dengan hati berdebar. Calon suami. Dia bahkan belum lulus kuliah, baru semester akhir di Universitas Gadjah Mada. Tapi keluarganya mendesak, katanya umur 24 sudah waktunya menikah. Aisyah merasa terjebak. Dia keluar dari kamar kos, naik angkot menuju kampus Nadia. Di sana, dia bertemu Rina, teman sekamar Nadia. Nadia. Dia bilang sakit, gak masuk kuliah hari ini. Kamu tahu kenapa? Aisyah menggeleng, tapi hatinya tahu. Malam itu, setelah ciuman, Nadia mundur dengan wajah merah, bergumam ma, lalu berpura-pura tidur. Pagi harinya, saat Aisyah bangun, Nadia sudah pergi, meninggalkan catatan, ma, aku butuh waktu. Aisyah merasa dikhianati. Kenapa Nadia yang memulai, tapi dia yang lari? Di kai kampus, Aisyah duduk sendirian, memesan kopi hitam. Pikirannya melayang ke masa lalu. Mereka bertemu di SMA Jakarta, Nadia yang baru pindah dari Bandung. Aisyah yang pendiam, Nadia yang extrovert. Mereka saling melengkapi. Liburan bersama, belajar bareng, bahkan rahasia kecil-kecilan. Tapi tidak pernah ada tanda-tanda romantis. Atau ada. Aisyah ingat saat mereka nonton film di bioskop, tangan Nadia menyentuh tangannya lebih lama dari biasa. Aisyah pikir itu kebetulan. Telepon berdering lagi, kali ini Nadia. Aisyah angkat dengan tangan gemetar. Ma. Aku di rumah tante di Solo. Aku nggak tahu harus bilang apa. Suara Nadia parau. Aisyah marah, tapi juga lega. Kenapa kamu lari? Kita harus bicara. Nadia diam sejenak. Aku takut. Takut kalau ini merusak persahabatan kita. Dan keluargaku nggak akan terima. Aisyah terdiam. Keluarga Nadia liberal, tapi di Indonesia, masyarakat masih penuh prasangka. Berita tentang pasangan sesama jenis yang diusir keluarga, atau bahkan dianiaya, sering muncul di berita. Aisyah sendiri takut. Aku juga takut, Nad.
Tapi kita nggak bisa abaikan ini. Mereka sepakat bertemu besok di Yogyakarta. Malam itu Aisyah tak bisa tidur. Dia membayangkan apa yang akan terjadi. Apakah ini awal dari sesuatu? Atau akhir? Dia ingat kata-kata ayahnya, jangan sampai kamu bikin malu keluarga. Aisyah menangis pelan. Keputusan ini bisa menghancurkan segalanya. Pagi harinya, Aisyah pergi ke stasiun menunggu Nadia. Saat Nadia datang, wajahnya pucat. Mereka duduk di taman dekat stasiun. Ais, aku suka kamu sejak lama. Tapi aku takut. Di Bandung ada teman yang coming out, keluarganya marah besar. Aisyah mengangguk. Aku juga merasa sama. Tapi malam itu, rasanya benar. Mereka berbicara panjang tentang perasaan yang selama ini disembunyikan. Tapi tiba-tiba telepon Aisyah berdering. Ayahnya. Aisyah, pulang sekarang. Ada yang penting. Suara ayah tegas. Aisyah panik. Apakah ayah tahu? Nadia memegang tangannya. Kita hadapi bareng. Aisyah pulang ke Jakarta naik kereta malam itu. Nadia ikut, katanya untuk dukungan. Di kereta mereka duduk berdekatan tapi tak berani pegang tangan. Aisyah merasa tegang. Apa yang menanti di rumah? Sampai di Jakarta, ayah Aisyah menyambut dengan wajah serius. Aisyah, kami sudah atur perjodohan dengan anak teman ayah. Dia dokter, baik. Besok ketemu. Aisyah terpaku. Nadia di belakang, wajahnya memucat. Inilah awal konflik sesungguhnya. Aisyah menolak dalam hati, tapi tak berani bilang. Malam itu, di kamar, Nadia menyelinap masuk. Ais, jangan lakuin ini. Kita bisa kabur. Aisyah geleng. Nggak bisa, Nad. Keluargaku akan hancur. Nadia marah. Jadi kamu pilih mereka daripada aku. Pertengkaran kecil itu membuat Aisyah ragu. Apakah dia siap bayar harga untuk cinta ini? Pertemuan dengan calon suami, namanya Rea, berlangsung di restoran mewah di Jakarta Pusat. Aisyah duduk kaku memakai baju kurung yang dipilih ibunya. Rea tampan sopan tapi Aisyah tak merasa apa-apa. Nadia menunggu di luar, di kai seberang. Setiap kali Aisyah melirik jendela, hatinya sakit. Aisyah, kamu kuliah apa? Tanya Rea ramah. Aisyah jawab singkat, pikirannya melayang ke Nadia. Setelah makan, ayah Aisyah bilang, bagus kan? Kami sudah setuju tunangan bulan depan. Aisyah ingin protes, tapi ibunya memeluknya. Ini demi masa depanmu, nak. Keluar dari restoran, Aisyah langsung ke kai. Nadia duduk sendirian, mata merah. Gimana? Tanya Nadia dingin. Aisyah cerita dan Nadia meledak. Kamu diam aja. Kamu nggak bilang kalau kamu nggak mau. Aisyah menangis. Aku takut, Nad. Ayahku bisa sakit kalau tahu. Mereka pulang ke Yogyakarta berdua, suasana tegang. Di kereta, Nadia bilang, aku nggak bisa gini terus. Kalau kamu nggak berani, mungkin kita pisah. Aisyah panik. Jangan, Nad. Beri aku waktu. Kembali ke kos, Aisyah mulai merasakan tekanan. Teman-teman mulai gosip. Aisyah sering bareng Nadia ya. Kayak lebih dari teman. Aisyah pura-pura tak dengar, tapi hatinya gelisah. Di Indonesia, di kalangan mahasiswa, ada yang terbuka, tapi mayoritas masih judgmental. Apalagi di keluarga Aisyah yang religius. Suatu hari, Aisyah dapat panggilan dari ibu Nadia. Aisyah, Nadia bilang kalian bertengkar. Apa yang terjadi? Aisyah bohong bilang cuma masalah kuliah. Tapi ibu Nadia curiga. Nadia berubah sejak kenal kamu lebih dekat. Jangan sampai ada yang aneh-aneh ya. Aisyah merasa terpojok. Dia mulai ragu dengan perasaannya. Apakah ini benar? Atau hanya godaan?
Dia pergi ke masjid berdoa panjang. Tapi semakin berdoa, semakin bingung. Di sisi lain, Nadia mulai dekat dengan teman laki-laki di kampus, namanya Budi. Aisyah cemburu, tapi tak berani bilang. Pertengkaran besar terjadi saat Aisyah lihat Nadia jalan bareng Budi. Kamu apa-apaan? Kamu bilang suka aku, tapi sekarang. Nadia balas, kamu yang gak berani comit. Aku butuh seseorang yang pasti. Aisyah pulang ke kos, menangis sejadi-jadinya. Dia ingat masa kecil, saat ayahnya marah karena dia main boneka dengan gadis tetangga terlalu dekat. Jangan kayak gitu, nanti orang bilang aneh. Kata-kata itu sekarang bergema. Esok harinya, Aisyah putuskan bicara dengan Nadia. Mereka bertemu di pantai Parangtritis. Angin laut kencang, seperti hati mereka. Nad, aku mau coba. Tapi pelan-pelan. Nadia tersenyum tapi ragu. Oke, tapi jangan bohongi dirimu sendiri. Hubungan mereka mulai rahasia. Pesan-pesan malam, pertemuan sembunyi. Tapi tekanan meningkat. Ayah Aisyah sering telepon ingatkan tunangan. Jangan main-main, Aisyah. Ini serius. Suatu malam saat mereka di kos Aisyah, pintu diketuk. Rina masuk, lihat mereka berdekatan. Ma ganggu. Tapi mata Rina curiga. Keesokan harinya, gosip menyebar. Aisyah dan Nadia kayaknya lesbian deh. Aisyah panik. Dia hubungi Nadia. Kita harus hati-hati. Nadia marah. Kenapa harus sembunyi terus? Ini nggak adil. Konflik memuncak saat ayah Aisyah datang ke Yogyakarta tiba-tiba. Aku dengar gosip aneh tentang kamu. Benar nggak? Aisyah bohong, tapi ayah tak percaya. Pulang sekarang. Tunangan dibatalkan kalau kamu nggak berubah. Aisyah terjebak. Dia harus pilih keluarga atau Nadia. Aisyah memilih pulang ke Jakarta, meninggalkan Nadia dengan hati hancur. Nad. Aku nggak bisa. Nadia menangis, kamu pengecut. Kata-kata itu menyakitkan, tapi Aisyah pergi. Di Jakarta, Aisyah mencoba normal. Ketemu Rea lagi, coba suka. Tapi setiap malam, dia mimpi Nadia. Keluarganya senang, persiapan tunangan berjalan. Tapi Aisyah merasa kosong. Suatu hari, Nadia telepon. Ais, aku sakit. Datanglah. Aisyah panik, naik kereta ke Yogyakarta. Sampai di rumah sakit, Nadia pucat, diagnosis stres berat. Aku nggak bisa tanpa kamu, kata Nadia lemah. Aisyah menangis, pegang tangan Nadia. Aku salah. Aku kembali. Tapi saat itu, ibu Nadia datang. Aisyah, kamu yang bikin Nadia begini. Keluar. Aisyah keluar, tapi tak pergi jauh. Dia tunggu di luar. Malam itu, dia putuskan coming out ke keluarganya. Telepon ayah. Ayah, aku suka Nadia. Aku lesbian. Ayah marah besar. Apa? Kamu gila. Jangan pulang lagi. Telepon ditutup. Aisyah hancur, tapi lega. Keesokan harinya, Nadia keluar rumah sakit. Mereka bertemu. Aku sudah bilang ke keluargaku. Nadia kaget. Serius? Bagaimana? Aisyah cerita dan Nadia peluk dia. Tapi masalah belum selesai. Keluarga Nadia juga marah. Ayah Nadia bilang ini dosa. Nadia harus pindah ke luar negeri. Nadia tolak. Aku tetap di sini dengan Aisyah. Pertengkaran keluarga memuncak. Nadia diusir dari rumah. Mereka berdua tinggal bareng di kos kecil. Tapi masyarakat mulai judmental. Teman-teman menjauh. Di kampus ada yang bully. Lesbi. Hati-hati nanti nular. Aisyah dan Nadia bertahan tapi tekanan besar. Aisyah kehilangan beasiswa karena gosip. Nadia kesulitan cari kerja.
Suatu hari, Rea datang. Aisyah, aku tahu. Tapi aku masih mau bantu. Mungkin kita pura-pura tunangan biar keluargamu tenang. Aisyah tergoda. Ini bisa selamatkan nama baik. Nadia tahu marah. Kamu mau khianati aku lagi? Aisyah bilang tidak, tapi ragu. Ini mautun moral, bohong untuk selamat, atau jujur dan menderita. Aisyah putuskan tolak Rea. Ma, aku pilih Nadia. Rea pergi, tapi ayah Aisyah tahu. Kamu sudah hancurkan semuanya. Konflik meningkat. Nadia dapat tawaran kerja di Bali, tapi harus sendirian. Ais, ikut aku. Aisyah ragu karena keluarganya sakit. Pilihan sulit, ikut Nadia atau rawat keluarga. Aisyah memilih rawat ayahnya yang sakit jantung karena stres. Nad, ma, aku harus di Jakarta. Nadia kecewa. Lagi-lagi kamu pilih mereka. Nadia pergi ke Bali sendirian. Hubungan mereka jarak jauh, tapi tegang. Pesan-pesan mulai jarang. Aisyah sibuk rawat ayah, tapi hati rindu Nadia. Di rumah, ibu Aisyah mulai lunak. Nak, kenapa kamu begini? Apa salah kami? Aisyah cerita perasaannya. Ibu menangis, tapi mulai paham. Tapi masyarakat nggak akan terima. Ayah masih marah, tapi sakit membuatnya lemah. Suatu hari, ayah bilang, Aisyah, aku takut kehilangan kamu. Aisyah peluk ayah. Ini awal rekonsiliasi. Sementara di Bali, Nadia dekat dengan teman baru, seorang wanita namanya Sari. Aisyah cemburu saat tahu dari sosmed. Nad, siapa Sari? Nadia bilang cuma teman, tapi Aisyah tak percaya. Pertengkaran, ia telepon. Kamu di sana bebas, aku di sini menderita. Nadia balas, kamu yang tinggalkan aku. Aisyah putuskan ke Bali. Sampai sana, lihat Nadia dan Sari dekat. Nad, ini apa? Nadia jelas, Sari cuma bantu aku adaptasi. Kamu yang paranoid. Tapi Aisyah lihat Sari pegang tangan Nadia. Marah besar. Kamu khianati aku. Nadia tolak, tapi bukti ada. Mereka bertengkar hebat. Aisyah pulang ke Jakarta hancur. Nadia telepon minta maaf, itu cuma salah paham. Aisyah ragu. Apakah percaya? Ini ujian kepercayaan. Di Jakarta, ayah mulai terima. Aisyah, kalau itu bikin kamu bahagia, ayah coba paham. Tapi pelan-pelan. Aisyah senang, tapi hati masih sakit karena Nadia. Aisyah putuskan kembali lagi konfrontasi Sari. Ternyata Sari suka Nadia, tapi Nadia tolak. Aku cuma mau kamu, Ais. Mereka baikan, tapi damage sudah ada. Mereka putuskan tinggal di Bali bareng. Aisyah pindah, tinggalkan keluarga. Tapi keluarga Nadia masih tolak. Ibu Nadia datang ke Bali, marah. Nadia, pulang. Ini nggak benar. Nadia tegas. Ini hidupku, Bu. Ibu pergi, tapi hubungan putus. Hidup di Bali, mereka bahagia tapi sulit. Kerja relance, tapi masyarakat di desa kecil judmental. Ada yang usir mereka dari kontrakan. Mereka pindah ke kota besar di Bali, Denpasar. Di sana lebih terbuka. Tapi tekanan internal muncul. Aisyah mulai ragu lagi. Nad, apa ini benar? Kita lawan semua orang. Nadia jawab, cinta kita benar. Yang salah adalah prasangka mereka. Konflik puncak, ayah Aisyah sakit lagi, minta Aisyah pulang. Tanpa Nadia. Aisyah harus pilih lagi. Aisyah pulang ke Jakarta sendirian, rawat ayah. Nadia mengerti, tapi sakit hati. Lagi-lagi. Hubungan mereka renggang. Di Jakarta, ayah bilang, Aisyah, ayah salah. Ayah lihat kamu menderita. Bawa Nadia kemari. Aisyah kaget. Ayah sudah berubah. Aisyah hubungi Nadia. Nad, ayah mau ketemu.
Nadia ragu tapi datang. Pertemuan di rumah. Ayah bicara pelan. Nadia, makan ayah. Ayah takut, tapi sekarang ayah paham. Cinta itu nggak salah. Nadia menangis, peluk ayah Aisyah. Ibu juga ikut, meski masih ragu. Keluarga mulai terima. Tapi keluarga Nadia masih tolak. Ayah Nadia telepon, Nadia jangan harap warisan kalau begini. Nadia sedih tapi tegas. Aku pilih bahagia. Mereka tinggal di Jakarta, mulai hidup baru. Tapi masyarakat luar masih sulit. Di tempat kerja, Aisyah dibully. Lesbi, hati-hati. Aisyah tahan demi Nadia. Suatu hari ada demo hak di Jakarta. Mereka ikut tapi rahasia. Di sana mereka lihat banyak yang sama. Ini memberi harapan. Tapi tragedi datang. Nadia kecelakaan kecil tapi gosip menyebar. Itu karma karena dosa. Nadia depresi. Aisyah dukung Nadia. Kita kuat bareng. Nadia bangkit, mereka mulai advokasi kecil-kecilan bantu teman sejenis. Waktu berlalu, mereka lebih kuat. Keluarga Aisyah sepenuhnya terima, bahkan undang Nadia ke acara keluarga. Keluarga Nadia lambat laun lunak. Ibu Nadia datang, minta maaf. Aku salah, nak. Akhirnya, mereka hidup bahagia, meski masih ada tantangan. Aisyah dan Nadia saling pegang tangan, hadapi dunia. Tapi pertanyaan tetap, apakah benar mengorbankan segalanya demi cinta yang ditentang masyarakat, atau lebih baik menyesuaikan diri untuk menghindari penderitaan?